Halo kawan, boleh tolong jelaskan mengenai grace? Soalnya saya sering temukan kata itu waktu saya baca Alkitab, dan saya tidak pernah tahu apa artinya. Dengan senang hati saya mau jelaskan apa arti kata grace. Kata grace itu kita temukan di buku Efesus 2 ayat 8. Oke, saya akan baca ayatnya. Oleh grace lah seseorang diselamatkan melalui iman. Itu adalah pemberian Tuhan, dan bukan hasil usahanya sendiri. Oke, mari kita melihat betapa indahnya firman Tuhan. Di ayat ini, kita bisa melihat bahwa yang menyelamatkan adalah grace. Artinya grace itu bukan milik saya karena keselamatan bukan hasil usaha diri sendiri. Grace itu saya perlu terima melalui iman. Oke, itu artinya bahwa sesuatu yang menyelamatkan yang saya tidak miliki bisa saya terima melalui iman. Dan setelah saya memilikinya, saya bisa diselamatkan. Apakah pengertian saya benar? Sangat benar. Saya hanya bisa diselamatkan oleh grace yang bukan milik saya, tapi saya bisa menerimanya melalui iman. Artinya, tidak seorang pun dapat diselamatkan tanpa grace dan tanpa iman. Grace untuk menyelamatkan, dan iman untuk menerima grace yang menyelamatkan. Oke, sangat menarik pelajaran ini. Jadi apa itu grace yang menyelamatkan, yang diterimanya melalui iman? Pertanyaan yang sangat baik untuk ditanyakan. Sesuai dengan buku 1 Korintus 12 ayat 9, grace itu adalah kekuatan Kristus, dan kuasa Kristus. Artinya, seseorang diselamatkan oleh kuasa Kristus yang diterima melalui iman. Mantap. Sekarang muncul beberapa pertanyaan dalam pikiran saya. Pertama, apa itu kuasa Kristus yang sanggup menyelamatkan? Kedua, saya diselamatkan dari apa? Ketiga, apa itu iman? Maaf kalau banyak pertanyaan saya, tapi saya sangat ingin tahu semuanya itu. Lebih banyak pertanyaan sebenarnya menunjukkan ketertarikan untuk belajar. Jadi, mari kita pelajari satu persatu dari pertanyaan yang ditanyakan. Pertama, apa itu kuasa Kristus yang menyelamatkan? Kuasa itu adalah firman-Nya. Ini bisa kita baca di buku Ibrani 1 ayat 3. Firman-Nya adalah kuasanya. Mantap. Artinya saya bisa diselamatkan oleh firman Kristus yang saya terima melalui iman. Apakah benar pengertian saya? Sangat benar. Saya diselamatkan oleh kuasa firman Kristus yang saya terima melalui iman. Jadi, kalau kita baca Efesus 2 ayat 8, bacanya seperti ini, oleh kuasa firman Kristus yang diperoleh melalui iman, seseorang diselamatkan. Bukan oleh kekuatannya sendiri, tetapi oleh kekuatan atau kuasa firman-Nya Kristus. Tadi disebut bahwa grace yaitu kuasa Kristus dapat saya terima melalui iman. Apakah ada ayatnya yang saya bisa baca agar saya bisa melihatnya sendiri? Saya sangat setuju. Kita tidak boleh main terima apa yang dikatakan orang lain, dan percaya tanpa melihat bukti kebenaran firman itu di dalam Alkitab. Ayatnya kita bisa baca di buku Roma 5 ayat 2. Dikatakan di ayat itu, bahwa melalui iman, saya memperoleh grace. Oke, mantap. Terima kasih untuk ayatnya di buku Roma 5 ayat 2. Saya mau mengulang kembali apa yang saya mengerti sejauh ini. Seseorang diselamatkan oleh kuasa Tuhan, yaitu firman-Nya yang diterima melalui iman. Tanpa kuasa firman itu, tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Dan, tanpa iman juga, tidak ada yang bisa diselamatkan, karena kuasa yang menyelamatkan hanya bisa diperoleh melalui iman. Apakah pengertian saya benar? Ini namanya pengetahuan bertambah-tambah. Benar itu. Berikut saya mau menjawab pertanyaan, dari apa saya diselamatkan? Berdasarkan buku Matius 1 ayat 21, kita diselamatkan dari dosa. Perlu saya tekankan bahwa dari dosa, dan bukan di dalam dosa kita diselamatkannya. Artinya, seseorang yang selamat adalah orang yang tidak berdosa lagi, karena dia diselamatkan dari dosanya. Wah, mantap sekali itu. Sangat masuk akal. Tidak bisa orang yang selamat masih dalam kondisi hilangnya. Orang yang selamat haruslah berada dalam posisi selamatnya, yaitu tanpa dosa, karena untuk tidak selamat adalah kondisi berdosa. Bukankah demikian artinya? Benar sekali.
Artinya kuasa firman Kristus sanggup untuk menolong seseorang yang berdosa untuk tidak berdosa lagi. Tidak bisa dibilang bahwa orang tersebut selamat selama dia masih berdosa. Saya sekarang mau menjawab pertanyaan yang menanyakan, apa itu iman? Sebelum kawan menjawab apa itu iman, bolehkah saya tanyakan satu pertanyaan? Apa itu dosa? Menarik sekali ya pelajaran ini. Pertanyaan yang sangat bagus untuk ditanyakan. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan, sementara hukum Tuhan yang tertulis di 2 Loh Batu, juga diungkapkan di dalam firman-Nya. Ini kita bisa baca di 1 Yohanes 3 ayat 4 dan Yesaya 1 ayat 10. Terima kasih untuk jawabannya. Artinya, orang yang selamat adalah dia yang diselamatkan dari pelanggarannya akan hukum Tuhan, dari tidak melakukannya akan firman Tuhan. Kesimpulannya adalah, barang siapa yang melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah yang tidak berdosa lagi, karena dia tidak lagi melanggar akan hukum Tuhan. Apakah benar kesimpulan saya? Sangat benar kesimpulannya. Kuasa Kristus yaitu grace, adalah kuasa yang menyanggupkan orang tersebut untuk dapat menurut firman Tuhan dan tidak lagi melanggar hukumnya. Ayatnya adalah Roma 1 ayat 5. Kuasa grace ini diterima melalui iman. Roma 5 ayat 2. Sekarang saya mau jelaskan apa itu iman. Iman adalah percaya akan firman Tuhan yang saya dengar melalui mempelajari firman-Nya. Tetapi tidak cukup untuk beriman dengan hanya percaya apa yang saya baca atau dengar. Kalau saya tidak percaya kuasanya daripada firman yang saya baca atau dengar. Itu kita dapati di 1 Tesalonika 1 ayat 5. Yang kawan jelaskan perlu dikunyah baik-baik, agar saya benar-benar mengerti. Apakah firman Tuhan yang saya dengar adalah kuasanya, yaitu grace, yang menyanggupkan saya untuk tidak melanggar firman-Nya yang saya dengar? Artinya untuk percaya atau beriman, saya perlu percaya firman-Nya, karena saya mengerti bahwa kuasa firman yang saya dengarlah, yang menyanggupkan saya untuk melakukan semua perintah-perintah-Nya. Sangat benar itu. Firman Tuhan bukan hanya firman saja, tetapi adalah kuasanya Tuhan juga. Untuk percaya firman yang saya dengar, adalah untuk percaya kuasanya dari apa yang saya dengar. Artinya orang yang percaya akan mengungkapkan imannya dalam penurutannya akan apa yang dia dengar. Penurutannya adalah bukti bahwa dia percaya kuasanya daripada apa yang dia dengar. Bolehkan kawan berikan beberapa contoh di Alkitab tentang kuasa firman Tuhan itu yang menyanggupkan siapa saja yang percaya akan kuasa itu untuk menurut firman yang didengar? Tentu saja boleh. Contoh pertama adalah cerita tentang Petrus di Matius 14 ayat 29. Di sini, kita melihat Kristus mengucapkan kata, "Datang." Perlu kita ingat bahwa firman yang diucapkan Kristus adalah kuasanya yang menyanggupkan Petrus untuk datang menuju Kristus dengan cara berjalan di atas air. Di sini kita melihat bahwa Petrus percaya kuasa yang menyanggupkan dia untuk berjalan di atas air di saat dia mendengar kata "datang". Buktinya adalah waktu Petrus berjalan di atas air menuju Kristus. Contoh kedua, kita dapati ceritanya di buku Matius 8 ayat 5-9. Seorang perwira memohon kepada Kristus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang berbaring di rumahnya. Kristus menjawab dengan mengatakan bahwa dia akan kunjungi hambanya di rumah untuk disembuhkan. Perwira ini mengerti bahwa firman Kristus adalah kuasa yang sanggup menyembuhkan hambanya, sehingga dia berkata kepada Kristus untuk berfirman saja, tanpa perlu mengunjungi hambanya di rumah. Dan dia yakin bahwa hambanya akan sembuh. Contoh ketiga, kita temukan ayatnya di buku Yohanes 8 ayat 11. Kristus menanyakan kepada wanita yang kedapatan berzinah, "Di manakah penuduh-penuduhmu?" Wanita itu menjawab, "Tidak ada penuduh-penuduhnya." Lalu Kristus mengatakan kepada wanita itu, "Aku pun tidak menuduh engkau bersalah." Ini artinya bahwa dosanya sudah diampuni. Lalu dia lanjut dengan berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Kuasa untuk tidak berdosa lagi bisa diterima jikalau wanita ini percaya perintah firman Kristus, karena firman itu adalah kuasanya. Iman adalah percaya akan kuasa untuk tidak berdosa lagi, dari firman yang didengar.
Bukan main dahsyatnya kuasa firman Tuhan. Terima kasih untuk contoh-contohnya dari kuasa firman Tuhan dari cerita-cerita Alkitab. Saya mau ungkapkan apa yang saya mengerti sejauh ini. Grace adalah kuasa firman Tuhan yang sanggup untuk menolong orang berdosa untuk tidak berdosa lagi. Kuasa itu dapat diperoleh dengan cara mendengar atau mempelajari firman Tuhan dan yakin bahwa kuasa itu dapat berlaku untuk saya juga. Di saat saya percaya akan kuasa itu, saya beriman akan firman Tuhan dan akan mengungkapkan hasil kuasa itu dalam penurutan saya. Penurutan saya adalah bukti bahwa saya beriman. Apakah pengertian saya benar? Pengertiannya benar sekali. Mari kita baca kembali Efesus 2 ayat 8. Di ayat itu dikatakan bahwa seseorang diselamatkan dari pelanggarannya akan hukum Tuhan karena dia percaya kuasa grace itu dari firman yang dia dengar. Dengan dia percaya akan kuasa itu, itulah imannya yang membuka pintu agar kuasa itu, yaitu grace, dapat disalurkan kepadanya melalui imannya. Kuasa ini digunakan untuk menurut setiap firman Tuhan yang dia dengar. Dengan demikian, dia bisa pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Bolehkah kawan tanyakan kepada saya pertanyaan-pertanyaan, dan saya akan jawab berdasarkan pengertian saya? Tolong tanyakan tentang grace, diselamatkan, dan iman. Ini semua berdasarkan buku Efesus 2 ayat 8. Tentu boleh sekali. Saya akan tanyakan satu pertanyaan saja, yang jawabannya perlu menjawab ketiga-tiganya. Inilah pertanyaannya, bagaimana caranya seseorang diselamatkan? Oke, mantap pertanyaannya. Seseorang diselamatkan dari dosanya. Dosanya adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Sehingga orang yang selamat adalah orang yang tidak berdosa lagi, karena dia tidak lagi melanggar akan hukum Tuhan. Dan karena orang berdosa tidak memiliki kuasanya untuk bisa berhenti berdosa, dia perlu untuk menerima kuasa itu melalui iman sebagai pemberian. Kuasa itu adalah kuasa firman Tuhan, yang dia perlu yakini akan kesanggupannya untuk menolong dia untuk berhenti berdosa. Di saat dia yakin akan kuasa dari firman yang dia dengar, dia saat itu memiliki iman, dan melalui iman itulah dia diberikan kuasanya untuk melakukan apa yang dia dengar. Dan untuk melakukan apa yang dia dengar, dia tidak melanggar apa yang dia dengar. Dia tidak melanggar firman Tuhan yang dia dengar, sehingga dia tidak berdosa. Beginilah caranya untuk orang berdosa diselamatkan dari dosanya. Mantap sekali. Saya speechless dengar jawabanmu. Semoga jawabanmu menjadi kenyataan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, agar Tuhanlah yang dimuliakan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya kawan untuk menolong aku, sampai aku bisa mengerti apa grace itu. Sekarang jadi lebih semangat mau baca Alkitab dan menghidupkannya dengan kuasa grace itu. Sekali lagi, terima kasih. Puji Tuhan.